16 Oktober 2022 lalu, Anies Baswedan resmi selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama wakilnya Ahmad Riza Patria. Ribuan massa pendukung Anies berkumpul di Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka menghadiri acara perpisahannya. Anies berangkat menggunakan sepeda dari kediamannya menuju kantor di depan Monas. Selama perjalanan yang kurang lebih sejauh 19 km, Anies disambut dengan masyarakat yang memberikan dukungan agar Anies menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Mereka terlihat sangat bangga dengan kinerja Anies yang bisa kita lihat sangat banyak warga yang datang ke Balai Kota untuk merayakan perpisahannya dengan Anies. Di pidato perpisahannya, Anies menyampaikan secara singkat hasil kerjanya di 5 tahun kebelakang. Ia mengklaim bahwa dirinya siap bekerja lebih keras lagi untuk Indonesia. Salah satu simpatisan pendukung Anies mengatakan bahwa sosok Anies ini sangat tepat untuk menjadi calon presiden di tahun 2024. Begitu banyak dukungan dan rasa bangga dari masyarakat untuk Anies, tapi nggak luput juga ada masyarakat yang tidak puas atau menentang kinerja Anies selama ia menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Nah, kali ini aku bakal ulas pro dan kontra mengenai kinerja Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bersama aku Mela hanya di rubrik pro kontra. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa disingkat menjadi AHY mengapresiasi kinerja Anies selama 5 tahun dia menjabat menjadi Gubernur Jakarta. Dalam pertemuan pemaparan kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2022 lalu, AHY mengucapkan selamat kepada Anies atas pencapaiannya selama 5 tahun kebelakang. Menurut AHY, kinerja bagus yang ia berikan untuk Jakarta sudah saatnya ia implementasikan juga untuk Indonesia. AHY memang mengaku bahwa Partai Demokrat sudah ada kedekatan dengan Anies terutama karena memang memiliki visi dan misi yang hampir sama. Kalau kita beralih ke hasil survei dari Populi Center yang responnya tersebar di 60 kelurahan yang diadakan dari 9 sampai 16 Oktober 2022 lalu, mayoritas warga Jakarta puas dengan kinerja Anies. Hasil kepuasan itu menyentuh di atas 80% loh. Faktor paling besar yang paling mempengaruhi ada di indikator kepuasan masyarakat terhadap program pemerintah DKI Jakarta. Sebanyak 15 dari 27 program kinerja Anies yang ditanyakan kepada para responden mendapatkan tingkat kepuasan di atas 60%. Contoh programnya seperti Kartu Jakarta Sehat, Jaklingko, program air bersih, pembangunan LRT, dan lain-lain. Saat pelantikan gubernur dan wakil gubernur pengganti Anies dan Ahmad Riza pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu, Mendagri Tito Karnavian memuji kinerja Anies dan Ahmad Riza. Menurut Tito, memimpin DKI Jakarta itu sangat sulit. Seperti yang kita tahu, Anies memiliki banyak program yang ia kerjakan selama menjabat. Misalnya Jakarta International Stadium yang dibangun dengan dana APBD sebesar 4,5 triliun rupiah dengan kapasitas 82.000 penonton dan satu-satunya stadion beratap penuh di Asia Pasifik. Kemudian ada penyelenggaraan Formula E. Ajang balap mobil listrik internasional ini berhasil diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara, di mana dana yang diperlukan sebesar 60 miliar rupiah. Anies juga gencar dalam pembangunan jalur sepeda. Ia menargetkan tersedianya 535,68 km jalur sepeda di tahun 2026 mendatang. Pada Agustus 2022 lalu sudah terdapat 114,5 km jalur sepeda dan akan ditambah sebanyak 195 km lagi. Dan masih banyak program lainnya yang sudah direalisasikan oleh Anies selama 5 tahun terakhir. Hal ini juga jadi pemicu warga Jakarta untuk bangga dengan kinerja Anies. Tapi selain puas dengan pencapaian Anies, ada juga nih yang tidak puas dengan kinerja Anies dan program dari Anies yang belum ia realisasikan. Misalnya kayak program normalisasi sungai. Membuat penghubung antara Sungai BKT dan Ciliwung yang berjarak 600 meter itu tidak direalisasikan oleh Anies. Arman Suparman selaku Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Otonomi Daerah menyatakan bahwa ada beberapa program yang tidak selesai. Misalnya terkait masalah lingkungan yang tidak ada solusinya. Jakarta nih udah langganan jadi salah satu kota dengan udara terburuk kalau mengacu pada IQR. Kemudian selama 5 tahun menjabat, Anies tuh belum pernah menerima penghargaan pembangunan daerah dari Kementerian PPN.
Direktur Eksklusif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Arman Suparman menyinggung terkait anggaran program yang di bawah pemerintahan Anies. Ingat nggak usulan anggaran pembelian lem Aibon yang mencapai 82 miliar rupiah di tahun 2019 lalu? Kok bisa kan beli lem aja anggarannya sampai bermiliar-miliar gitu. Nah, kalau dari pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan bahwa PR Anies menangani banjir nggak dilakukan dengan tuntas. Ia tidak melakukan pembenahan sungai, tidak melakukan revitalisasi sungai atau waduk, tidak melakukan rehabilitasi saluran air, bahkan pembangunan ruang terbuka hijau pun sangat lambat. Lalu ada program penyediaan rumah DP 0 rupiah yang tidak tepat sasaran. Terus ada juga pembenahan kampung padat langganan banjir, itu juga nggak dibenahi sama Anies. Sementara itu dari peneliti senior Polstat Apna Permana, dia melakukan survei dan hasilnya ada 2 bidang yang Anies tidak berhasil, yaitu kemacetan dan penanganan banjir itu gagal dibenahi oleh Anies. Berdasarkan hasil survei, 74,3% responden tidak puas terkait penanganan kemacetan lalu lintas dan 48,5% responden juga tidak puas terkait penanganan banjir. Survei ini dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka langsung dengan responden yang berjumlah 830 orang. Itu dia tadi ulasanku soal pihak yang mendukung dan mengapresiasi kinerja Anies selama 5 tahun kebelakang dan juga pihak yang kecewa terhadap Anies yang tidak menyelesaikan janji-janjinya. Kalau menurut kalian, apakah Anies ini sudah cukup baik dalam merealisasikan program yang ia janjikan atau malah ninggalin banyak PR untuk gubernur pengganti dirinya? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk share dan like video ini. Dukung terus channel Geolive dengan klik tombol subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Aku Mela mohon pamit, sampai ketemu lagi di Pro Kontra selanjutnya.